Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, kita mulai lah ya. Jadi pagi ini topik kita membahas dari tugas yang pertama terkait kondisi existing pengolahan sampah di daerah masing-masing, seperti itulah ya. Jadi saya makin random aja untuk yang presentasi hari ini. Nanti sisanya akan saya nilai dari slide presentasi dan juga data-data yang diberikan. Baik, ada yang mau mengajukan presentasi terlebih dulu atau saya yang menunjuk? Kalau yang ada yang mau, silakan. Yang mau berbagi share pengalaman kondisi sampah di tempat masing-masing. Silakan kalau ada yang mau presentasi. Oke, kalau tidak ada mungkin saya minta kepada NIM 20, belakangnya itu 028. Silakan. Anastasia ya, silakan. Sebentar ya, Pak. Ada Anastasia? Ada ya? Izin Oke. Pak, ada Pak. Sebentar ya, Pak. Oh, Saya ada. lagi buka PowerPoint. Oke. Nanti habis ini siap-siap 2041. Izin Pak, apakah sudah nampak Pak PowerPoint saya? Siap, silakan dimulai. Baik. Baik, selamat pagi kepada Bapak dan juga teman-teman. Saya akan presentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu pengolahan sampah existing di kecamatan saya, yaitu di Kecamatan Beduk, Batam, Kepulauan Riau.
Sebentar ya Pak, nge-lag. Jalan dia. Nggak jalan ya. Itu pinggir paling bawah itu. Adapun alur pengolahan sampah di kecamatan saya yaitu yang pertama pewadahan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga TPS, yang keempat pengangkutan, dan yang terakhir ada TPA. Yang pertama pewadahan. Pewadahan sampah adalah suatu kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan. Oke, bentar saya potong. Nggak usah pakai teori, langsung aja apa yang ditemukan di lapangan, kondisinya gimana? Kita langsung. Baik, Pak. Baik, saya lanjut. Jenis pewadahan yang saya gunakan untuk menampung sampah dari sumbernya yaitu berupa tempat sampah dan dilapisi plastik. Berikut dokumentasi pewadahan yang saya ambil ketika saya melakukan survei. Kemudian yang kedua pengumpulan. Pola pengumpulan sampah yang saya gunakan adalah pola individual langsung, di mana rumah saya dan wilayah sekitar menggunakan gerobak sampah yang diambil oleh tukang angkut sampah dengan 2 kali seminggu. Di sini kami membayar uang sampah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian TPS, sampah yang tadi telah diangkut oleh tukang angkut sampah dari rumah-rumah warga kemudian diletakkan di TPS untuk ditampung sementara sebelum diangkut ke TPA. Berikut dokumentasi TPS yang telah saya ambil. Kemudian selanjutnya ada pengangkutan. Adapun dokumentasi pengangkutan seperti yang sudah saya tampilkan, proses pengangkutan sampah di kecamatan saya yaitu Kecamatan Cibeduk, yaitu dengan menggunakan dump truck dan langsung dibawa menuju TPA. Dan yang terakhir ada TPA, saya tidak bisa mengambil dokumentasi TPA dikarenakan TPA berada sangat jauh dari kecamatan saya sehingga tidak memungkinkan saya untuk melakukan survei ke lokasi TPA dikarenakan pandemi yang sangat meningkat. Berikut yang bisa saya tampilkan. Terima kasih, Pak. Baik, barangkali ada yang ingin menanyakan lebih detail terkait dirinya, silakan. Pada teman-teman dari yang lain ada yang menanyakan, silakan. Ini di Batam lah ya, Indonesia ya? Izin Pak, iya Pak. Itu dikelola oleh ini, pemerintah atau swasta? Setahu saya pemerintah, Pak. Bukan Batam kota ya? Ini Batam, Pulau Batam ini satu kota aja? Gimana? Kurang tahu. Iya Pak, Batam itu satu kota Pak. Satu Kepulauan Batam ini satu kota ya? Iya Pak. Berarti dia pelayanannya harusnya satu pulau ini ya? Iya Pak, sehingga TPA-nya juga cuma satu Pak. Baik, posisi TPA-nya di mana? TPA-nya Pak sejauh ini ada di Punggur Pak. Di mana? Di Punggur Pak. Punggur ya. Oh, kalau apa, saya tampaknya tinggalnya sebelah kiri ya, harus nyebrang harus muter berarti ya. Mungkin bisa slide saya ditutup dulu. Izin Pak, kenapa Pak?
Bisa stage-nya ditutup dulu. Baik, Pak. Oke, jadi eh, kalau Anastasia tinggal di sekitar ini ya. Betul, Pak. TPA-nya di sini ya, kalau saya lihat di tinggal di sini, TPA di sini, iya benar. Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi satu area pulau ini dikelola oleh dinas apa yang lola? Dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup? Sepertinya Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Oke. Tadi saya lihat ada menyentuhkan pola pengumpulannya individu langsung. Saya belum bisa komen. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apakah benar itu yang dipilih oleh si Anastasia itu tepat atau gimana. Saya belum akan komen sekarang. Nggak apa-apa, mencoba mendalami, mana tahu bisa lebih paham ya. Salah sekarang nggak masalah. Ini kan ibaratnya sambil belajar apa yang kita bisa pahami. Nah, nanti kita bisa konfirmasi nanti di materi pengangkutan. Saya rasa cukup pada Anastasia. Selanjutnya kita ke temannya yang di Palembang. Jadi siapa yang minta ya? Palembang. Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Lanjut. Apakah slide saya sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Oke, baik, Pak. Baik, selamat Pak. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabine Fiandi Simangunsong dengan NIM 200407041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari survei pengelolaan sampah existing. Oke, sebentar. Ini siapa namanya? Sonia ya? Sabin, Pak. Hah? Sabin, Pak. Oh, sorry. NIM 28 ya? NIM 41, Pak. Saya yang Sabin ya, ya oke. Sama-sama S dan 4142 ya oke. Lanjut. Oke. Jadi lokasi tempat tinggal saya berada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, di Kecamatan Alang-Alang Lebar, di Kelurahan Karya Baru. Baik, langsung saja kita masuk ke pewadahan. Jadi pewadahan sampah di rumah saya ini menggunakan keranjang yang dilapisi dengan plastik. Di rumah saya pewadahan sampah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kedua keranjang sampah tersebut diisi dengan sampah yang berbeda jenis, yaitu adanya sampah organik dan sampah anorganik. Setelah kedua keranjang penuh, sampah-sampah tersebut dibuang ke tempat sampah yang berada di luar rumah saya dan ditutup dengan kaca agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Setelah itu, di proses selanjutnya ada pengumpulan, di mana pengumpulan sampah di rumah saya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu terdiri dari keranjang sampah pertama yang terdiri dari plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Sementara untuk keranjang sampah kecil berisi sampah organik. Setelah sampah di rumah saya penuh, maka sampah tersebut dikumpulkan dan dibuang yang berada di luar rumah saya dan menunggu diambil oleh petugas kebersihan. Untuk di TPS sendiri, di lingkungan rumah saya itu tidak tersedianya tempat penampungan sementara, karena hampir semua warga di tempat tinggal saya ini memiliki tempat sampah tersendiri, dan sampah tersebut dan yang lainnya sampah tersebut diangkut oleh petugas kebersihan. Sisanya beberapa warga membakar sampah tersebut. Kemudian di pengangkutan sampah ini dilakukan oleh petugas kebersihan, di mana pengangkutan dilakukan 2 kali dalam seminggu.
Petugas kebersihan wilayah saya hanya mengangkut sampah dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Karya Baru. Setelah itu petugas sampah akan membawa keranjang sampahnya dan sampah tersebut dibawa menggunakan mobil bak terbuka. Setelah itu di dalam mobil bak terbuka, biasanya petugas kebersihan hanya memilah botol plastik dan botol kaca saja untuk dijual kembali ke tempat pengepul. Selanjutnya, petugas kebersihan langsung membawa sampah-sampah tersebut ke TPA Sukawinatan, tepatnya berada di Kelurahan Sukajaya. Baik, lanjut ke TPA. Selanjutnya, sampah yang dibawa oleh petugas kebersihan tempat saya kemudian dibuang langsung ke TPA Sukawinatan. TPA Sukawinatan ini berada di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang. Lokasi TPA ini tidak terlalu jauh dari tempat saya jika menggunakan kendaraan. Bisa dilihat kondisi TPA Sukawinatan tampak terlihat. Panjang jalan Sukawinatan terlihat tumpukan-tumpukan sampah yang telah menggunung. Di TPA tersebut banyak juga pemulung yang berdatangan untuk barang-barang yang masih digunakan. Banyaknya sampah yang berserakan karena TPA Sukawinatan ini masih menggunakan sistem open dumping, mana sampah hanya dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir, tanpa perlakuan lebih lanjut. Baik, adapun masalah yang dihadapi, yang pertama, kurangnya kesadaran warga setempat, termasuk saya juga, untuk melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Yang kedua adalah TPA Sukawinatan juga yang masih menggunakan sistem open dumping, sehingga tumpukan sampah di TPA Sukawinatan sudah. Baik, sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum tanya jawab, habis ini siap-siap untuk kita akan minta daerah Loksmawe, NIM-nya 2020, lalu berikutnya di daerah Nias, itu NIM-nya 2076. Ya, siap-siap ya, dua itu ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada rekannya Sabin terkait ini dari Palembang nih. Berarti langsung ke TPA ini ya, Sabin ya? Benar, Pak. Dari rumah langsung ke truk ya? Iya, Pak. Tadi saya lupa nanya si Anastasia. Ini berapa per bulan biaya distribusinya? Sebulan 40.000, Pak. 10.000. Kalau tadi si Anastasia berapa? Kalau nggak salah 20.000, Pak Anastasia, Pak. Belum murah ya? Izin Pak, kenapa Pak? Berapa biaya per bulan untuk pengelola sampahnya? Kalau di sini Pak, seminggu Pak, per minggunya 12.000 Pak. Kalau sebulan kali 4? Iya Pak, 48.000 Pak. 50.000 ya? Belum mahal berarti. Kalau si 30.000 ya? Berapa? 30? 40? 40.000, Pak. 1.000 ya. Baik. Oke. Mungkin bisa stop share screen, Sabin. Baik, Pak. Jadi Sabin itu tinggal di daerah ini ya, daerah pinggiran kota berarti ya, Sabin ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi di nama TPA-nya apa? TPA Sukawinatan, Pak. Seniornya ada di Palembang kan? Siapa ya? Nggak salah. Ada ya? Ada, Pak. Siapa? Tahun 2018. Ya, Bang Michael sama Kak Bayu. Ketua himpunan sekarang kan? Iya, Pak. Oh, TPA di sini. Daerah ini. Oh, ini TPA. Ini TPA Talang Kerikil nih.
Bukan Pak, TPA Sukawinatan Pak Oh, ini namanya Pak. TPU. Sorry. TPA. TPA Sukawinatan. Jalan TPA Sukawinatan. TPA-nya ini. Oh ya, ini ya. Bentar, Pak. Pinggir juga ya. Kalau tapi tinggal daerah sini ya. Enggak Pak, di sebelah agak dekat-dekat situ lah Pak pokoknya Pak. Oh, dekat sini juga. Sini. Karena lokasi TPA-nya juga tidak terlalu jauh dari tempat saya Pak. Oh. Tapi mahal juga ya, walaupun dekat mahal juga ya. Iya Pak. Tol belum sampai ya? Tol masih sampai selatan. Suka apa? Indralaya ya. Terus sampai Indralaya, tol. Baik, terima kasih Tabin atas presentasinya. Selanjutnya kita ke mana nih? Tadi saya minta ke Lok Semawi. Semawi 2020. Silakan. Izin Pak. Sebelumnya Pak, izin Pak. Jadi Dwini itu lagi sakit deh Pak. Mungkin dia belum sempat chat Bapak untuk ngirim surat sakitnya Pak. Sakit apa? Katanya matanya udah susah, matanya berair Pak, terus udah demam gitu Pak. Jadi dia mungkin belum sempat izin ke Bapak Pak. Oke. Kita lanjut berarti ke Nias. Izin Pak, mohon waktunya sebentar ya Pak. Soalnya saya pakai HP Pak. Laptop saya nggak ada suaranya Pak. Izin sebentar ya Pak, saya kirim ke teman saya. Oke, siap-siap yang di Bengkalis ya. Bengkalis 2039. Lalu yang di kisaran 2034. 2039 dan 2034. Ini pindah ya, Novi. Panggilan siapa Novi nih? Ya Pak, bentar ya Pak. Kalau masih lama dari sini aja. Saya tampilin slide-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Pertama-tama kalau pewadahan dalam rumah saya itu Pak, ada untuk sampah dapur dan sampah untuk sampah dalam ruangan. Jadi kalau sampah dapur tuh biasanya berisi sisa-sisa makanan ataupun sampah-sampah organik.
Seterusnya di tempat sampah seperti tempat sampah plastik seperti ini biasanya berisi kertas-kertas plastik. Udah, Pak. Selanjutnya pengumpulan. Pengumpulan biasanya menggunakan trash bag maupun kadang langsung dibuang ke TPS yang berada di depan rumah. Sebagian masyarakat juga tidak melakukan pengumpulan, tetapi langsung membuang ke TPS-nya langsung, Pak, tanpa dikumpulkan dulu. Nah, ini TPS yang tersedia di rumah saya, di depan rumah saya, yang sampai dikumpulkan tadi dikumpul dalam tong sampah ini. Kekurangan dari TPS yang telah disediakan ini tidak ada pembagian tempatnya. Jadi semua sampah-sampah disatuin dalam tong sampah tersebut. Kemudian pengangkutan. Pengangkutan itu dilakukan oleh truk yang pengangkutan ini biasanya dilakukan 2-3 kali. Tapi kadang juga pengangkutan ini tidak dilakukan di semua tempat. Jadi itu adalah salah satu permasalahan yang terjadi di daerah saya. Tidak semua tempat kadang rata pengangkutannya. Jadi kadang tempat sampah masyarakat penuh dan belum diangkut. Selanjutnya itu TPA. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya tidak bisa ke TPA-nya langsung Pak. Ini saya ambil dari internet. Tapi ini TPA yang berada di Nias. Di TPA ini dari yang saya dapat informasi tidak dilakukannya pengolahan atau seperti daur ulang pengolahan, tidak dilakukannya juga pemilahan. Jadi yang dilakukan di TPA ini hanya pembakaran saja Pak. Permasalahan yang terjadi itu pertama pembuangan sampah sembarangan tetap dilakukan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Walaupun tempat sampah tersedia di depan rumah, tapi kadang ada masyarakat yang berlalu lalang malah membuang sampah itu sembarangan tempat. Yang kedua, fasilitas tong sampah atau TPS tadi tidak diberikan secara menyeluruh. Jadi cuma di bagian kotanya saja, Pak. Cuma di bagian kota kecamatan saya saja. Contohnya rumah-rumah yang berada di jalan-jalan kecil itu tidak difasilitasi. Pengangkutan sampah tidak dilakukan di semua tempat. Seperti tempat yang tidak ada tong sampahnya yang dikasih pemerintah tadi tidak dilakukan pengangkutan sampah. Jadi kebanyakan masyarakat yang tidak diangkut sampahnya melakukan pembakaran sampah ataupun pembuangan di sungai-sungai dan di tempat lain. Yang selanjutnya itu tidak dilakukannya pemrosesan sampah menyebabkan penumpukan sampah di masa yang akan datang. Seperti di TPA tadi, karena tidak dilakukannya pengolahan, cuma pembakaran, jadi saya rasa ke depannya sampah-sampah pun akan menumpuk karena tidak adanya pengolahan di TPA tersebut. Di TPA hanya dilakukan pembakaran menyebabkan pencemaran udara. Sebaiknya di TPA selain dilakukannya pembakaran, sebaiknya dilakukannya daur ulang atau pemilahan sehingga sampah-sampah tidak terlalu menumpuk. Terima kasih, Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari temannya Novi? Silakan. Ini Novi tinggal di daerah ini ya? Daerah mana nih? Apa nama daerahnya, Novi? Saya Kabupaten Nias, Pak, Kecamatan Idanegao. Sini ya? Berapa kecamatan? 2 di Nias? Banyak, Pak. Kabupaten banyak, ya? ada. Ini satu pulau ini berapa ini kabupaten kota? Satu pulau Nias ini?
5, Pak. 5 ya. Ya, Pak. Berarti di ibu kota kabupatennya tinggal. Enggak, Pak. Di kecamatan kan kalau sama kami, Pak, ada bagian pasarnya. Pasarnya itu biasanya banyak orangnya. Ada pelosok-pelosoknya lagi, Pak. Berarti daerah Kalau sini ya? kotanya di Gunung Kalau Sindoro. ini ya, daerah sini ya? Iya, Pak. Itu gereja. Oh, Tafuo ini. Oke. Kabupatennya tadi apa? Nias, Pak. Nias. Ini. Kabupaten Nias ya. Oke. Berarti tadi yang mengelola kabupaten ya? Iya, Pak. Untuk mengelola sampahnya. TPA tadi di mana namanya? Nah, di sini ya. Saya kurang tahu juga di mana, tapi kata bapak saya, Pak, ada di Kecamatan Sogai Adu. Kecamatan Sogai Adu. Sogai Adu. Ini ya. Dari sini. Iya, Pak. Itu tiap ada retribusi yang dibayarkan per bulannya. Untuk biaya pengangkutan biasanya, Pak, dibayar sebulan 10.000, Pak. Lebih murah lagi ya. Iya, Pak. Baik, saya kira cukup untuk Novi. Hanya kita lanjut ke tadi yang di Loksmawi ya. Silakan. Ada orangnya? Izin Pak, yang di Loksmawe tadi sakit Pak. Oh sorry, udah selesai berarti ya. Di Bengkalis, Bengkalis. 39. Sebentar ya Pak. Atas nama Resandro. Iya Pak. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai survei pengelolaan sampah existing dengan nama Reza Nathanael NIM 20040739. Adapun lokasi tempat tinggal saya yaitu di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kelurahan Air Jamban. Yang pertama yaitu pewadahan. Pewadahan sampah di rumah saya menggunakan keranjang sampah yang dilapisi plastik di dalamnya. Sampah yang dimasukkan itu dicampur seperti sampah plastik, kertas, botol, dan lain-lain. Berikutnya yaitu pengumpulan. Sampah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dalam beberapa plastik dengan ukuran yang berbeda. Sampah yang dikumpulkan ini kemudian diantar sendiri langsung ke tempat penampungan sementara. Berikutnya yaitu TPS, tempat penampungan sementara. Terlihat bahwa TPS di daerah saya tidak memadai karena bak yang berfungsi sebagai TPS ini tidak dapat menampung seluruh sampah yang ada, sehingga beberapa sampah diletakkan di luar bak sampah. Berikutnya itu pengangkutan. Setelah penuh, sampah di TPS kemudian diangkut oleh petugas kebersihan menuju TPA sekitar pukul 9 sampai 10 pagi setiap hari. Bak sampah yang telah penuh diangkut dan bak sampah yang kosong diletakkan di TPS. Berikutnya yaitu TPA. TPA di daerah saya berada di Kecamatan Batin Solapan yang letaknya jauh dari tempat tinggal saya, sehingga saya tidak memungkinkan untuk survei ke lokasi. Adapun permasalahan yang ditemukan di daerah survei yaitu yang pertama, Dinas Kebersihan kurang menjangkau masyarakat, sehingga masyarakat membuang sampah sendiri ke TPS. Bagi masyarakat yang malas ke TPS akan membakar sampahnya di rumah masing-masing. Yang kedua, letak TPS yang dekat dengan pasar yang menyebabkan bau menyebar di daerah pasar. Yang ketiga, ukuran TPS yang kecil sehingga terkadang sampah-sampah tidak muat dan berserakan di jalan. Baik Pak, sekian presentasi saya. Terima kasih Pak.
Oke, silakan ada yang ingin ditanggapi. Bukan di Bengkalis pulau nih ya. Bukan Pak, di pesisirnya Pak. Yang lola tadi kabupaten ini, Iya Pak, kabupaten Dinas dinas Kebersihan kebersihan. Bengkalis. Berapa bayar retribusinya? Nggak ada bayar Pak. Oh, nggak bayar ya? Enggak Pak. Mantap berarti kabupatennya. TPA tadi di mana namanya? Kalau di Google Maps nggak ada namanya Pak. Terus kan TPA-nya di Kecamatan Batin Selatan Pak. Kecamatannya ini baru pemekaran Pak dari kecamatan saya. Itu di daerah mana? Daerah itu. Apa nama kecamatannya tadi? Kecamatan saya Kecamatan Mandau Pak. Enggak, yang TPA-nya? Di Kecamatan Batin Selatan. Pemandaun dekat Duri berarti ya? Iya Pak, di Duri Pak. Oh, bukan yang Bengkalis yang di ujung yang di pulau itu bukan ya? Bukan Pak. Tapi kan ibu kota kabupatennya di pinggir laut itu kan? Iya Pak, Bukan? di daerah Kecamatan Bengkalis Pak. Jauh juga berarti kalau ke ini ya, urusan administrasi ya. Iya, biasanya harus nyebrang ke Bengkalis Pak, tapi sekarang ada UPT pencatatan sipil di Duri Pak. Iya, soalnya jauh juga dari anggaplah dari Duri sampai ke pulau ini. Itu berapa jam biasanya ya? Yang saya tahu 6 sampai 8 jam Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk dari itu namanya Remondro ya. Resandro Pak. Resandro. Terima kasih. Langsung berikutnya ke Kisaran. Ada? Izin share screen ya, Pak. Oke. Habis itu siap-siap kita ke Medan dulu nih. Medan siapa ya kira-kira ya? Medan 2 orang lah. Atau Binjai 1. Di Binjai sama-sama daerahnya sama nih kayaknya. Oke, di Medan Labuhan 20.03, habis itu kita ke Medan Tuntungan 20.56. 20.03 dan 20.56 ya. Di sini siap-siap. Silakan. Baik, selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan sampah di rumah saya. Yaitu yang pertama, pewadahan. Pewadahan di rumah saya sendiri menggunakan tong sampah yang seperti pada gambar, kemudian ada ember kecil, dan juga ada menggunakan karung. Peletakan wadah ini biasanya di ruang keluarga sama di dapur. Selanjutnya yaitu pengumpulan. Untuk pengumpulan sampahnya, biasanya di rumah saya itu dibagi 3. Yang satu itu sampahnya dicampur semua, diletak di keranjang sampah. Terus ada botol plastik minuman diletak di dalam karung.
dan ada sampah basah yang diletak di ember kecil. Selanjutnya itu tempat pembuangan sampah yang di rumah saya. Rumah saya itu biasanya dibakar sampahnya dan tidak melakukan pengumpulan. Jadi untuk lokasi pembakarannya ini ada di halaman rumah belakang saya. Selanjutnya itu pengangkutan dan TPA. Karena saya tidak melakukan pengangkutan, maka untuk dokumentasinya juga tidak ada. Dan karena TPA-nya juga terlalu jauh, jadi saya tidak memungkinkan untuk ke sana. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. TPA di mana lokasinya? Namanya? Maaf, Pak. Gimana, Pak? TPA di mana? Di Sungai Renggas, Pak, yang saya tahu, Pak. Ini layanannya oleh apa? Kabupaten ya? Atau kota? Kalau Sungai saya kurang tahu juga, Pak. Jadi karena nggak ada yang melayani daerah ini, daerahnya si Jotun ini, nggak ada ya? Saya, Pak. Hmm? Saya Al-Kautsar, daerah Kisaran juga, Pak. So, gimana? Untuk TPA-nya itu, Pak, nama TPA-nya TPA CI Renggas. Itu TPA yang dikelola Pemkab Asahan, Pak. Asahan. Kalau yang tempatnya Jotun sama? Seharusnya sama, Pak. Sama ya. Jotun ini di kabupaten atau di kota ini? Saya udah di pinggir kotanya, Pak. Kalau administrasinya? Sama, Pak. Kalau untuk kependudukannya KTP mana ini? KTP kota atau kabupaten ini? Maaf, Pak, kurang jelas, Pak. Untuk KTP-nya di kabupaten atau di kota ini? KTP Kota Kisaran, Pak. Kota. Iya, Berarti Pak. tempat tinggalnya di kota dong ininya. Maksudnya itu pelayanannya di kota dong. Oh, gini, Pak. Untuk di Kabupaten Asahan itu, Pak, Kota Kisaran nggak ada, Pak. Kota Kisaran itu Kecamatan Kota Kisaran Timur. Nanti dibagi-bagi lagi. Cuman kalau untuk administrasinya semuanya tunduk ke Kabupaten Asahan itu, Pak. Berarti salah jawab sih ini ya. Berarti di KTP kabupaten berarti, bukan di kota. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau tidak, kita lanjut. Terima kasih atas presentasinya. Kita lanjut ke Medan ya. Izin share screen ya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya saya izin mendapatkan karena di sini lagi hujan, Pak. Ini kok ini ya? Berapa orang di sana? Kok bunyi-bunyi gitu? Iya, Pak. Saya sama teman-teman, Pak. Yang lain teman-temannya di mute dulu lah mic-nya. Biar Baik, nggak Pak. gini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Kiki Umaira Andini, NIM 2004070003. Jadi di sini saya akan sebelumnya saya sudah melakukan survei pengolahan sampah existing di daerah
Sebelumnya Pak, slide-nya jalan nggak Pak? Sudah. Silakan lanjutkan. Slide-nya jalan nggak Pak? Kalau jalan nggak tahu, tampil udah. Coba di berikutnya, di next. Kalau saya masih lihat tampilan awal nih. Kayaknya nggak jalan. Coba di ini lagi, close lagi. Sorry Pak, nge-lag Pak, nggak bisa jalan pas slide-nya Pak. Enggak loh, izin lanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Saya melakukan survei di daerah Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Nah, proses pengolahan sampah yang Sebentar, pertama itu biar agak besar, itu yang pinggir paling kanan, ada garis itu diperkecil aja. nggak bisa jalan Pak, kalau misalnya di kayak gitu. Enggak, diperbesar, maksudnya yang paling kanan itu, paling kanan atas. Mana weh? Itu. Auto head Ini ya, aja. Pak? Ya. Seperti ini ya Pak? Ya, besarin dikit slide-nya biar pas. Nggak bisa dibesarin lagi? Nggak bisa Pak. Harusnya bisa lah. Coba itu close slide slow itu di close dulu. Itu sama jadi jalan itu. Oke lah, lanjut. Izin lanjutkan ya Pak. Proses pengolahan sampah itu yang pertama ada pewadahan, pengumpulan, TPS, pengangkutan, dan yang terakhir itu TPA. Berikut dokumentasi pewadahan yang ada di rumah saya. Di rumah saya, proses pewadahannya menggunakan tong sampah plastik yang ada di dalam kamar, ruangan dapur, dan di luar rumah. Nah, ini pengumpulan. Pertama, menggunakan gerobak sampah yang diangkut 2 hari sekali. Selanjutnya itu ada TPS. Berikut dokumentasi TPS yang ada di sekitaran rumah saya. Selanjutnya pengangkutan yang diangkut menggunakan truk sampah dengan waktu seminggu 2 kali. Nah, selanjutnya tempat pembuangan akhir yang ada di daerah terjun, dan di sini TPA-nya menampung 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Saat ini hampir 1 juta kubik, Pak, tumpukan sampahnya. Dan katanya di terjun ini nantinya akan mau bangun TPA baru karena penampungannya sudah habis gitu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Oke, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kalau sampah diangkut tiap hari, Cici? Halo, Cici? Enggak Pak, 2 hari sekali Pak. 2 hari sekali ya. Berapa retribusinya per bulan? 15.000 Pak.
100.000 ya. Iya, Pak. Oke, Cici tinggal di Medan Labuhan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Lanjut ke yang Medan Tuntungan. Izin share screen ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi existing pengelolaan sampah yang ada di daerah saya berdasarkan survei yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama ada pewadahan. Di gambar ini kita bisa lihat bahwasannya di daerah rumah saya ini sampah-sampah dari rumah warga biasanya dikumpulkan di keranjang seperti ini. Nah, biasanya keranjang ini ada di tiap 3 rumah di dalam gang saya ini. Namun di beberapa rumah selanjutnya biasanya wadah ini tidak disediakan lagi. Sehingga beberapa wadah ini biasanya akan menumpuk gitu sampahnya untuk menampung sampah-sampah dari rumah-rumah warga yang lain. Dan di sini juga bisa dilihat bahwasannya belum dilakukan pemilahan sampah-sampah oleh warga-warga yang mengumpulkan sampah di wadah ini. Nah, kalau wadah ini rusak, biasanya penggantian wadahnya itu cukup lama. Bahkan kemarin kami sempat mendapatkan masalah wadah ini nggak dikasih lagi sekitaran hampir 2 minggu gitu. Yang kedua ada pengumpulan. Nah, ini dokumentasi yang saya peroleh. Biasanya pengumpulan ini dilakukan hanya sekali dalam 1 minggu. Biasanya ada di jam 8 sampai 9 pagi. Nah, pengumpulan ini setelah sampah ini dikumpulkan, selanjutnya akan dibawa ke TPS Simalingkar. Untuk foto TPS-nya sendiri, saya belum sempat mengambilnya karena saya sedang sakit dan informasinya ini saya peroleh dari ayah saya ketika menanyakan kepada petugas kebersihan yang sebelumnya bahwasanya sampah yang dikumpulkan itu diangkut ke TPS Simalingkar. Lokasinya dekat dengan kantor polisi di Jalan Sawit kalau saya nggak salah. Nah, yang saya pernah lihat di TPS itu kondisinya itu cukup buruk karena sampahnya itu berantakan sehingga bau-bau dari sampah itu menyebar di daerah jalanan dan tempat penampungan sementaranya itu juga memang dekat dengan jalan raya. Selanjutnya, truk sampah akan mengangkut sampah dari TPS tersebut dan dibawa menuju TPA. Untuk TPA-nya ini sendiri, saya tidak langsung melakukan survei. Saya minta dari teman saya, karena juga lokasinya agak jauh dari tempat tinggal saya. Ini adalah TPA terjun. Di sini bisa dilihat bahwasannya sampah itu menumpuk begitu saja dan kondisinya juga bisa kita lihat langsung. Sebelumnya, kalau dulu teman-teman yang di Medan mungkin tahu ada TPA Namo Bintang. Dulunya sampah kami diangkut ke TPA Namo Bintang, cuman TPA-nya tidak beroperasi lagi karena mungkin sampahnya sudah padat. Hanya itu sih yang saya tahu kayak gitu. Ya, sehingga sekarang dialihkan ke TPA terjun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Jadi bisa kita lihat di sini tadi dua temannya tinggal di Medan tapi dengan beda ya treatmentnya ya. Kalau Yana berapa per bulannya Yana? Tadi saya lupa yang terakhir yang di per bulannya 10.000 Pak. 10.000. Di Labuan berapa? 15.000 ya? Iya, Pak. 15.000 ya. Jadi kita bisa lihat walaupun satu kota ya, tapi beda. Memang sengaja saya ambil di satu ujung utara yang dekat dengan terjun, satu ujung paling bawah ya, ke selatan ya. Jadi memang ada
Kalau di Yana tadi sampaikan bahwa dia pengambilannya cuma sekali seminggu ya, pengangkutannya ya Yana ya. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Yana presentasinya. Selanjutnya kita ke Karo nih, Kabupaten Karo. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak, dan teman-teman? Sudah. Oke, Pak. Silakan. Sebelumnya saya nggak bisa menampilkan full, Pak, karena nanti PPT-nya nggak jalan. Saya tampilkan seperti ini saja bisa, Pak? Boleh, silakan. Oke. Selamat pagi semuanya untuk Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Mima Jadi Zabur Pandia dengan NIM 2004070018, di mana lokasi tempat tinggal saya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabenjahe, tepatnya di Gamjuah-Juah. Saya lanjut saja ke langsung proses pewadahan. Di sini proses pewadahan saya pisah dua sampah, yaitu sampah organik dan anorganik, di mana nanti akan memudahkan dalam proses pemilahan ataupun dalam proses daur ulang sampah. Karena terkadang saya dan kedua orang tua saya itu melakukan proses daur ulang sampah, terkhusus sampah anorganik. Setelah melakukan pengumpulan sampah, selanjutnya akan ada petugas kebersihan yang datang ke gang kami, terkhususnya untuk melakukan pengangkutan dari rumah warga. Nah, di sini biasanya pengangkutannya itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Berikut adalah foto ataupun tampilan dari kendaraan yang biasanya mengangkut sampah dari rumah warga menuju TPS terdekat. Baik, selanjutnya. Ini adalah contoh TPS yang berada di kawasan tempat tinggal saya. Di sini TPS-nya ini adalah TPS pertama yang dekat dengan tempat tinggal saya. Sedangkan ini adalah bentuk daripada TPS kedua yang dekat dengan tempat tinggal saya. Namun di sini dapat kita lihat bahwa TPS tersebut sudah tidak baik lagi. Jadi banyak masyarakat yang langsung memberikan ataupun diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke TPA langsung. Nah, setelah dari TPS terdekat tersebut, ini adalah contoh kendaraan ataupun sering kita dengar dengan mobil truk sampah yang biasanya mengangkat sampah dari lokasi TPS menuju ke TPA teman-teman. Dan selanjutnya, ini adalah lokasi TPA di kawasan saya, yaitu di Simpang Desa Nangblawan di Kabupaten Karo. Dan dapat juga kita lihat, selain sebagai tempat TPAM, tempat tersebut juga banyak dijadikan beberapa masyarakat menjadi ladang cuan seperti mengumpulkan botol yang akhirnya dapat dijual kembali. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, ada yang menanggapi pada presentasinya Mima, silakan. Tadi sampahnya diangkut atau diantar ke TPS-nya ini, Mas? Ada 2, Pak. Terkadang karena petugas kebersihan itu 2 kali seminggu pun terkadang ada kendala gitu, Pak. Ada nggak datang. Jadi banyak juga masyarakat yang langsung membuang ke TPA-nya langsung, Pak. Cuman ini kemarin kebetulan ada datang petugas kebersihan, jadi saya ikut mendokumentasikannya, Pak. Ini Mima sudah mulai mencoba memilah sampah di rumah ya? Iya, Pak. Walaupun si truknya itu bukan truk terpilah ya, tapi iya, Pak. Berarti ini yang dibuang nantinya yang anorganik? Yang organik, Pak. Yang dibuang? Iya, Pak. Yang anorganiknya diapain? Kami kadang kalau sama mama gitu, kadang mau buat kerajinan-kerajinan gitu, Pak. Misalnya, bukan organiknya yang bukan dikompos ya, berarti yang anorganiknya kayak kalau biasanya kompos itu bapak saya, Pak, karena kan bapak juga ada nanam buah naga, Pak. Jadi terkadang komposnya itu dipakai untuk tanaman buah naga gitu, Pak.
Terus kalau gitu apa yang dibuang lagi yang ke ini? Yang ke Terkadang kalau misalnya nggak ada waktu ataupun kesempatan untuk mengolah sampah itu memang tetap dibuang gitu, Pak. Kalau ada waktu biasanya apa lagi yang tersisa? Contohnya itu kayak kadang kertas, Pak, dan lebih banyak tisu sih, Pak, karena makin tisu sedikit itu, Pak. Oke. Ini contoh yang baik juga ya, walaupun secara sistemnya itu kan belum terpilah. Jadi ada kemauan, tapi memang ada keterbatasan kita juga ya sebagai ini ya kan. Kadang kita nggak, kerja kita bukan hanya untuk memilah, memanfaatkan itu, semacam tadi ada kendala, misalkan kita nggak punya waktu untuk pengkomposan kan gitu ya. Itunya makanya harus ada institusi yang kerjanya fokusnya tentang itu. Kalau di kita kan artinya kan sambilan ya, sambil mengalir waktu luang kita kerjakan ya, minimal ya. Ini lumayan apa ya, cukup baik ya, contoh mudah-mudahan bisa kita tiru gitu. Terima kasih Mima atas presentasinya. Ini juga sudah jam 9.04, saya rasa sudah cukup dari presentasi perwakilan ya. Nggak semuanya, kalau semuanya mungkin 2 minggu nggak selesai ini. Nanti yang lain akan saya lihat dari slide-nya. Kalau ada yang ingin memperbarui slide, saya persilakan paling lama hari ini. Nggak tahu ada dokumentasi yang kurang atau bagaimanapun. Paling telat jam 12 malam ini ya. Bisa di-upload ulang, bukan ulang ya. Saya nanti akan cek upload yang terakhir ya. Nanti misalnya 2 file, saya akan cek yang terakhir seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Oh ya, saya belum set tugas yang kedua, ketiga ya untuk ininya hari Kamis depan dan Senin depannya lagi. Nanti saya akan coba, hari ini saya akan coba set ininya di Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita bisa cukupkan perkuliahan kita pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi hari Senin ya, Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Saya prof ya.